Kadang-kadang prediksi sama rencana mirip ngopi gue. Iya. Tapi dia agak udah ada yang ngasih tahu nih Mama Loreng apa siapa? Nggak tahu, bukan. Oh. Kalau beliau ini kan lu tahu. Iya. Beliau kan Menteri, segala menteri. iya, menterinya menteri. Beliau pokoknya paling pintar dah. Ya. Oke. Punya Nah, punya bisa kasih perjalanan waktu iya, kan? gitu mungkin. Dia bisa melewati waktu. Iya, Jadi mungkin. ya masya Allah. Allah. Getak gua. Bergetak, oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo dan Habib Umar. Segaf dari Lampung. Iya, Lampung. Nanti channelnya gua cantumin di bawah juga ya. Hari ini kita collab. Siap. Kita tetap santuy, tetap sehat, jangan lupa ngopi, Beb. Ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Ya, gue hari ini ditemenin ada Habib Umar, ada juga Habib Syekh. Tapi nggak cukup tempatnya. Kegedean dianya. Iya, karena kebetulan mereka ada di sini, jadi gua ajak konten bareng deh ya. Iya. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih. Sama-sama. Enggak, gua juga lagi ngodein dia gitu supaya gua diundang di Lampung gitu kan. Kali aja ada tambahan jodoh di Lampung. Iya. pasti. Asun. Oke. Ini Habib Umar kemarin hadir dari Lampung ikut aksi mandatori kita di Kemenkes. Iya. Kenapa Beb ikut, Beb? Pertama karena anak punya anak. Oke. Pertama karena anak punya anak. Yang kedua otomatis seperti apa yang kita dapat dari berita-berita yang masya Allah mencengangkan tadi, banyaknya hal-hal yang tidak masuk akal dari Mandatori ini ya. Mandatori ini. Iya. Yang luar biasanya lagi, banyak juga kita dengar kabar-kabar anak-anak yang kemudian terkena sesuatu setelah micin tadi itu. Iya. Justru ini juga buat informasi buat Habib Umar dan semuanya ya, buat semuanya. Beberapa seminggu yang lalu gue udah ngomong itu akan banyak anak yang kena demam berdarah nih. Dikatakan demam berdarah itu perlu diperiksa apakah anak yang kena demam berdarah itu setelah micin atau sebelum micin, karena DBD itu hanya salah satu sebab penyakit namanya trombositopenia. Jadi disebut DBD itu penyakitnya namanya trombositopenia, penyebabnya DBD. Jadi trombositopenia ini juga penyebabnya salah satunya bisa dicurigai dari micin tadi itu. Masya Allah. Iya, jadi zat trombosit dalam darah itu rendah. Nah, ini kalau sekarang marak DBD dari anak-anak itu patut dicurigai itu. Itu karena DBD benar atau karena yang lainnya. Iya, begitu. Oke. Iya. Tapi kali ini kita mau ngereaksi menterinya menteri. Orang paling pintar. Iya. Maksudnya menterinya menteri itu apa, Be? Ya maksudnya beliau yang paling hebat. Yang paling hebat beliau paling hebat pokoknya. Paling ngerti, paling paham. Ya, suhunya suhu, gurunya guru. Iya. Beliau adalah Bapak Luhut. Kita reaksi sama-sama. Pak Luhut sehat? Ngopi dulu gue. Ini ngeri-ngeri sedap. Ini konten ngeri-ngeri sedap nih. Oke. Ini sebelum gua masuk ke itu, Habib Umar ini dikasih tahu nggak nih? Enggak dong. Enggak ya? Enggak banget. Oke. Jadi lagi main aja. Main Terus tiba-tiba diajak collab gitu doang. Ditodong ya? Iya. Oke, kita akan mereaksi beliau. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin ya Allah, amin. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita modal lisan. Ini loh, gue megangnya bergetar. Itu bukan trombositopenia. Itu Parkinson. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat judul beritanya dulu, Beb. Luhut imbau kalau sakit batuk pilek segera tes COVID.
Iya, gue berasa batuk pilek baru aja gitu. langsung kena. Iya. Antum langsung kena deh. Langsung gitu ya. Iya. Nggak kayak dulu kagak ada batuk pilek gitu nah. Kayak baru nongol aja penyakit Iya, batuk pilek. iya, kayak baru. Kayak Oh. Pak, kayak sepertinya tanda kutip ya Allah, gua takut serem. Bentar ya. Baca beritanya ya, baca beritanya sampai takut di mana beritanya? Oh, di sini. Gelora. Kita baca sama-sama. Boleh. Meningkatnya kasus copet 19 Omikron di Indonesia, pemerintah mengimbau agar masyarakat segera melakukan pemeriksaan copet 19. Pembatasan aktivitas tatap muka juga harus dihindari jika mengalami gejala seperti flu dan batuk biasa. Allah. Wow. Iya. Ini speechless kalau bahasa orang sekarang. Gua ngebayanginnya langsung Omikron ini penyakit apa sih? Mercon, dia meledaknya kan begitu. Tahun baru Iya, deh, iya. udah. Iya. Mercon. Tapi dia meledaknya nggak pas tahun baru kemarin, bisa Iya. diprediksi. Oh, Iya. iya. Jadi memang kadang-kadang prediksi sama rencana mirip, ngopi gue. Iya. Tapi dia agak udah ada yang ngasih tahu nih Mama Loreng apa siapa? Nggak tahu, bukan. Oh. Kalau beliau ini kan, lu tahu. Iya. Beliau kan. Menteri segala menteri. Iya, menterinya menteri. Beliau pokoknya paling pintar dah. Ya. Oke. Punya Nah, punya bisa kasih perjalanan waktu iya, kali ini. gitu mungkin. Dia bisa melewati waktu. Iya, Jadi mungkin. ya Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina. Allah, getak gua. Bergetak oh. Ngopi, jangan ngopi. Ya Allah. Hal tersebut karena varian Omikron yang gejalanya mengakibatkan infeksi amat mirip dengan gejala flu biasa. Oh. Apa kalau memang gejala flu biasa ya kan Iya. flu biasa juga virus ya. Iya gitu. Dan kalau begini modelnya, kita ini kadang-kadang sebulan 3 kali flu. Di Indonesia hitungannya dalam 1 bulan orang yang flu itu bisa puluhan bahkan ratusan juta. Iya. Nah kalau gejalanya flu biasa langsung Tes. kemana lagi tuh? Kagak. Nah, berarti kalau harus tes Covid lu tes PCR. Kemana lagi tuh? Tes PCR dulu lu ke laboratorium. Bayar nggak tuh? Ya itu, lihat dulu punya siapa. Duit gue cuma segini. Nggak bisa. Ya Allah, itu nggak dapat separuh buat tes. Ini kalau sebulan 3 kali. Dan itu alat kita udah di DPD RI juga. Kita sudah menyampaikan bukti-bukti bahwasannya alat PCR itu perlu diaudit. Ya, tapi kan ini Pak Menteri ya, kita Iya, mau iya. bilang apa sebagai rakyat kita. Dan katanya udah ada undang-undangnya dah. Nggak boleh ngecek begituan. Benar nggak sih tuh? Yang Itu mana? berita katanya di berita rame nih. Kita urusan si cepet satu ini Iya. nggak boleh diaudit, nggak boleh. Mana? Nggak tahu gue, Beb. Yang pasti DPD RI udah manggil kita. Mudah-mudahan. Ya, Kita mudah-mudahan. dorong terus. Makanya Iya. kita rakyat nggak boleh diam. Nggak boleh, tetap. Mesti bersuara. Iya. Cuman kan kita tinggal ini. Kan- Kalau suara ntar dibilang, Udah, makanya kita pelan-pelan. Gue gemeteran beneran. Apalagi gue kali ini gue bikin konten sama orang paling radikal di radikalis sejati. Aduh, ya Allah. Mudah-mudahan ya, selamat dah, selamat. Oh, ya, jangan Iya. ya Allah selamatin lisan kami. Mengingat gejala Omikron yang ringan dan sulit dibedakan dengan flu dan batuk biasa, pemerintah menghimbau masyarakat untuk segera melakukan testing bila merasakan gejala tersebut. Bisa. Jelas Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers virtual terkait hasil rapat terbatas evaluasi PPKM Senin 24 Januari Baru 2020. kemarin. Ye. Iya. Jadi kalau Pak Pencak silat nih urusannya nih. Kalau dulu flu batuk tidur deh lu istirahat. Zaman sekarang kagak. Kan Pak Luhut. Iya dong. Kalau dulu harus. anak flu batuk ya kasih istirahat, bubuk dikusut-kusut. Air Kalau hangat. air hangat, minum jahe gitu kan. Selesai. Zaman sekarang tes. Nggak bisa tes. Musim hujan. Nggak ada tes. Musim hujan. Tes. Kagak bisa ke sononya. Udah. Pakai payung. Tes.
Bayang. Parah. Allah. Tes. Ya Allah. Di lain pihak, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) juga menjelaskan hal yang sama terkait gejala infeksi Omicron sangat mirip dengan flu biasa ini. Jadi tes lagi nih. Tes. Larinya tes lagi. Tes. Karena flu sama, berarti ini saudara kembar nih. Antara flu dengan si siapa namanya Mercon, saudara kembar dia nih. Cuman si Mercon lahir belakangan, tapi masuk saudara kembar. Iya. Aji, baru ada nih, baru ada kisah saudara kembar nggak lahir bareng. Dan ini pelan-pelan gede, ya Allah. Gue bacanya sampai gagal. Ya Allah, takut-takut gimana gitu. Mudah-mudahan selamat kita ini. Amin, amin. Palut, baik, baik. Palut, gimana sih? Menterinya menteri. Gimana ini? Menterinya menteri. Baik dia. Apalagi sama-sama kan orang Sumatera. Iya, sama-sama Sumatera. Sama-sama Sumatera. Walaupun lu di ujung sini ya. Iya, sama-sama Sama Sumatera. Gue mau pindah sono deh. Biar kagak diterima. Sumatera cukup gue yang radikal. Nggak boleh ada lagi. Gua kagak, kan gua lemah lembut. Oke ya. Kita baca lagi nih. Ini rakyat tolong diperhatikan ya. Kalau flu biasa tes. Nah, gua turutin itu. Flu biasa tes. Tes. Hujan Tes. Iya. Nggak ada duit, ngutang lu. Jauh? Hah? Jauh. Cari tumpangan. Nih yang di gunung. Turun. Halo, iya. Siap Tuan, siap. Siap, kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Udah. Tidak pergi ke area publik atau melakukan isolasi mandiri bila terdapat gejala ringan seringan apapun. Tambah Luhut. Jadi kalau keluar air dikit dari hidung Di rumah. kagak boleh keluar. Tapi gimana tesnya ya? Iya juga tuh. Iya. Jadi maksudnya juga, disuruh gua- isolasi apa suruh tes? Nah, bingung gue. Kan ini tadi di atas tadi suruh Suruh tes. Terus isolasi. Isolasi. Oh, tes dulu baru isolasi, maksudnya begitu. Oh gitu, siap. Tetap tes. Tetap tes. Karena kalau isolasi doang nggak bayar. Enggak, maaf. Gua kagak ngebantah, bener. Iya. Nurut gitu, Nurut. Ikut mengkampanyekan tes. Bismillah 10%. Lumayan ya kan? Komisaris. Enggak, lu kira, bayangin lu, flu biasa itu sebelum ada mercon ini, kayak lu yang lu bilang tadi, satu orang bisa sebulan 3 kali. Iya. Itu kalau satu orang. Kalau 100 orang, 300 kali 100, 30 juta. Kali 1000. Kali juta. Itu. Terus? Oh itu nggak nyampe kalkulator gue. Labas, nolnya kemana-mana. Ngopi kagak pakai ini gue, pakai tandon. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Aduh, gimana ya? Amin, mudah-mudahan panjang umur, jangan hilang loh. Kan? Soalnya suka mati lampu di tempat Mati. gue, kan begitu. Iya. Lo tau di Lampung, bentar-bentar mati lampu. Aduh. Kenapa tuh? Udah jangan dibahas ya. Jangan dibahas. Ini kenapa ini? Kagak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. 10%. Bergetak. 10%-nya dia lu, hilangnya gue. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun pada kebanyakan kasus gejala Omicron relatif lebih ringan dibanding infeksi varian COVID lainnya, masyarakat harus tetap diwajibkan menggunakan masker dan melakukan isolasi 3 Masker gue mana? Masker, gejala masker. Omicron tersebut. Masker gue mana masker? Ya lo, bahaya kita. Masker dong. Gue pakai masker pak. Baru. Baru lo nggak boleh ke area publik pakai masker. Iya. Harus pakai masker ya. Jika mengalami
gejala Omikron tersebut, gejala Omikronnya flu ringan. Iya. Setiap flu ringan Tes. isolasi pakai masker. Ya. Iya. Kita nurut pakai masker. Pak Luhut. Jangan sampai nggak nurut sama Pak Luhut. Jangan. Kalau masih mau hidup, ikuti aturan pemerintah. Kalau nggak diusir dari Indonesia. Hidup. Urusan hidup sama mati nih. Iya. Israel. Iya. Israel urusannya, bro. Iya. Tangan kanan dia. Ya Allah, karena pada kelompok rentan yang lansia, pengidap comorbid dan anak-anak infeksi varian Omikron masih bisa menimbulkan gejala berat hingga risiko kematian. Pada anak-anak. Ini minta maaf nih, ini kami mencari datanya nih kalau ini. Kami belum menemukan itu sih. Karena anak-anak itu 99% sehat. Ya, sehat. Ya, walaupun yang dengan varian lebih berbahaya. Omikron ini tidak lebih berbahaya dari Delta. Delta yang kemarin tuh, Iya. yang udah nongol kemarin. Udah, duluan. Iya. Delta udah duluan. Tapi Itu dah- jurusan mana? Hah? Delta tuh jurusan Sarminggu. jadi ya kita bingung juga nih, tapi nggak apa-apa, kita ngikutin Pak Luhut. Ya, ini Yang lain salah, yang lain. ini sangat berbahaya. Oh, iya, bahaya. Sangat berbahaya. Resiko banget. Ya mercon lo tau sendiri meledak. Gejalanya mirip memang dengan flu biasa, batuk, pilek, hidung tersumbat, kemudian cairan di hidung atau meler, dan juga rasa lesu, lemah, demikian kadang demam. Ini mirip flu biasa, jelas Dokter Erlina. Dokter lo yang ngomong, gua ngikut Pak Luhut. Hah, dokter ya kalah sama Pak Luhut. Jauh, Kalah. ya. Tapi khusus Omikron, terutama untuk lanjut usia, orang dengan penyakit komorbid dan anak-anak memerlukan perhatian khusus. Anak-anak enggak lah, anak-anak biasa aja. Tapi itu kan menurut kita, menurut Pak Luhut lain. Punya anak nggak? Siapa ya? Kalau Nggak tahu gue. Gue takut ngomong ini. Mudah-mudahan selamat. kita doa. selamat. Ya, tapi ya udah ya, udah ada beritanya udah. Ya, begitu beritanya guys ya. Dan buat Habib Umar itu tadi kesimpulannya Habib ya. Mudah-mudahan kita selamat, ya, kita minta doa aja. Mudah-mudahan. Gue lewat dalam, gue lewat dalam. Gue nggak bisa lewat luar di sini. Maksudnya? Ya tahu sendiri. Jadi lu mau nyerahin gue begitu? Ya, asal 10%. Iya. Hasil tes. Atau kita buka bisnis tes aja ya? Boleh. Iya. Boleh Anda invest deh. Iya. Iya. Boleh invest. Gua ngomong sama beliau, dibeliin alatnya, Jadi. duit dong gue. Tajir. Lu tau nggak kalau gue tajir mau ngapain? Mau ngapain? Beli rambut. Udah ini 17 menitan lebih, udah ya. Ya, Ada pesan-pesan tuanku untuk subscriber? ada dong. Iya. Pertama, speak up man. Iya. Speak up, ayo dong. Sudah saatnya kita mengatakan satu kebenaran adalah benar. Walaupun orang sekarang ditunjukin matahari salah lihat, dia lihat bulan. Iya, lupa paham aja. Dan alhamdulillah jangan lupa juga subscribe channelnya Habib Umar ya. Nanti- Sikam TV. Sikam TV. Sikam TV. Sikam TV, ntar gua masukin di deskripsi, langsung kalian tonton. Dan juga Habib Channel Official. Ya, dan kita tetap akan bersuara seperti ini, main suara yang cantik. Siap. Untuk menjadi berani bukan dengan caci maki. Untuk menjadi benar bukan hanya dengan pintar menyalahkan. Untuk menjadi mulia nggak harus pintar menghina orang lain. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi